Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi informasi, edukasi, motivasi, dan syukur kalau ada masalah bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Indrar Prihadi, Wali Kota Semarang, yang biasanya dipanggil Mas Hendi. Apa kabar, Mas Hendi? Terima kasih. Alhamdulillah kabarnya baik. Ini lagi muter-muter terkait penanganan COVID-19 di Kota Semarang. Oke. Pak Wali, menurut pernyataan Pak Gubernur kemarin, tinggal 2 daerah di Jawa Tengah yang termasuk zona merah, yaitu Demak dan Kota Semarang. Sekarang keadaan terakhir Kota Semarang seperti apa, Pak Wali? Semarang hari ini ada COVID itu jumlahnya adalah 530 warga Semarang dan 118 warga luar kota. Jadi yang dirawat di Semarang ada 648 penderita COVID. Kemudian yang sembuh ada 669 orang yang merupakan warga Semarang dan ada dari luar kota 154. Totalnya yang sembuh adalah 823. Yang meninggal warga Semarang ada 139. Jadi jumlahnya masih sangat banyak memang, tapi memang kita ini lagi menerapkan yang namanya tes secara massal. Artinya di tempat keramaian, pasar, mal, tempat kerumunan anak muda di kafe, atau di beberapa tempat yang potensinya sangat besar untuk penularan, kita turunkan tim untuk melakukan yang namanya swab massal maupun rapid test secara massal. Jadi kalau tren masih kelihatan naik, Pak Wali? Trennya adalah kurva W, jadi ada naik, turun hari ini, besok naik lagi, karena semuanya bergerak semua tim nakes bergerak secara masif. Kadang-kadang kita ketemu di satu tempat 3 orang yang menderita positif karena hasil swab atau rapid, kemudian kita telusuri keluarganya, kadang-kadang keluarganya sehat, kadang-kadang juga keluarganya, tetangganya juga menderita COVID. Jadi kurvanya naik turun. Ada yang sembuh, ada yang kemudian positif COVID. Ya, ini kan bersamaan juga di Kota Semarang, aktivitas ekonomi kan mulai dibuka, termasuk kuliner dan sebagainya. Saya lihat, apakah itu yang juga menjadi penyebab? Secara pasti kita belum bisa menjelaskan secara detail, tapi intinya bahwa penyebab utamanya adalah adanya mata rantai yang belum berhasil diputus. Misalnya kita sudah sosialisasi di pasar, baik pembeli, penjualnya pakai masker, tapi mungkin beberapa pedagang tetap melayani pembeli yang tanpa masker, atau sebaliknya, ada pembeli yang kemudian berinteraksi dengan pedagang yang mungkin dalam tanda kutip nekat tidak memakai masker. Hal-hal ini bisa terjadi penularan. Atau bisa juga di tempat kerja, mungkin di instansi seperti Pemkot atau di instansi yang lain, ada seseorang, dia ketularan dari tetangganya atau keluarganya, kemudian dia berinteraksi di lingkungan kerjanya, dan kemudian ini juga bisa menimbulkan, menulari teman-teman di lingkungan kerjanya. Kami menemukan ini tidak hanya di lingkungan pemerintah kota, tapi juga di instansi yang lain, termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini juga muncul klaster-klaster seperti itu. Dulu kan pernah muncul yang klaster Balai Kota kalau nggak salah. Ya. Itu gimana Pak? Sudah hilang semua atau masih ada sekarang? Alhamdulillah dari 20 itu hari ini semuanya sudah kembali masuk bekerja. Teman-teman yang ada di pejabat maupun staf sudah mulai bisa beraktivitas kembali. Kemudian juga kita menemukan hari ini tidak hanya di pemerintah kota, di tempat lain seperti di perusahaan swasta juga kemarin cukup besar, di salah satu BUMN kita menemukan, dan ini sedang dilaksanakan karantina secara mandiri oleh perusahaan tersebut. Kalau melihat model-modelnya seperti itu, apa yang masih harus dilakukan, Pak Wali? Kedisiplinan masing-masing. Jadi orang sekarang kalau berbicara tentang kesehatan dimulai dari diri sendiri.
mau sehat, ya SOP kesehatan menjadi sebuah hal yang tidak boleh ditawar lagi. Kemana-mana harus pakai masker, selalu cuci tangan, badan selalu bersih, hindari kerumunan atau jaga jarak. Ini menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus kita tumbuh kembangkan di seluruh warga bangsa, khususnya di Kota Semarang. Pak Wali Kota, nanti tanggal 5 Juli sampai tanggal 14 Juli, itu kan ada tes di 2 perguruan tinggi negeri Semarang yang besar-besar itu, akan datang ribuan orang ke Kota Semarang. Apakah ini sudah diantisipasi, Pak? Oh, sudah. Para rektor sudah berkomunikasi dengan kami. Mereka mengatakan yang namanya penerimaan murid mahasiswa baru itu memang nggak bisa lewat online karena dikhawatirkan akan ada joki. Nah, sekarang persoalannya gimana caranya mereka bisa datang? Ternyata pemahaman kita sering keliru. Misalnya kapasitas salah satu perguruan tinggi negeri, misalnya sekali penerimaan dia bisa yang mendaftar misalnya 15.000. Ternyata 15.000 orang itu nggak perlu datang seketika. Nah, mereka bisa ujian di tempat tinggal masing-masing. Nah, kita hitung waktu itu pendaftarnya sekitar yang ujian sekitar 1.000 sampai 3.000 orang. Saya bilang SOP kesehatan Pak Rektor. Jadi yang datang harus pakai masker, antriannya harus dijaga berjarak. Kapasitas gedungnya harus 50%. Jadi misalnya ngomong di auditorium kapasitas 2.000, ya tempatkan saja 1.000 kursi di situ untuk kawan-kawan ujian penerimaan mahasiswa. Kalau itu bisa diterapkan, maka kami kemarin memberikan rekomendasi pelaksanaan tersebut bisa berjalan di lingkungan kampus masing-masing. Jadi tidak ada persyaratan yang harus rapid test, nggak ada Pak Wali ya? Saya rasa enggak, karena di pintu-pintu masuk menuju Semarang ini kan sebenarnya persyaratan itu sudah ditetapkan. Orang dari luar mau masuk ke Semarang lewat bandara, mau beli tiket harus tes rapid. Mau naik kereta api juga begitu. Di pintu-pintu masuk patroli itu, pos-pos patroli juga kendaraan dari luar kota, kemudian bisa diberhentikan untuk ditanyakan urusannya apa. Kalau memang urusan di Semarang sudah melakukan rapid atau swab belum, itu sudah dilakukan di titik-titik sebelumnya. Jadi kalau di kegiatan penerimaan murid baru, saya rasa menurut kami tidak perlu harus dilakukan rapid maupun swab di tempat lokasi tersebut. Iya, karena itu salah satu juga yang menjadi pertanyaan atau kekhawatiran calon peserta maupun para orang tuanya, karena itu menambah biaya lagi bagi mereka. Dan kelihatannya kalau yang dari luar kota pakai pesawat memang nggak mungkin, karena mereka akan tes di tempatnya masing-masing. Yang masuk Semarang paling-paling dari kota terdekat, itu dari Ungaran, mungkin Kendal atau Demak, itu yang akan masih masuk Semarang. Jadi sudah nggak ada masalah Pak ya, yang untuk yang Insya Allah nggak ada, Mas Bambang. Insya Allah semuanya sudah terkomunikasi dengan baik. Pelaksanaan penerimaan murid baru, kami minta pihak perguruan tinggi untuk bisa menerapkan SOP kesehatan dengan baik. Sementara itu yang mengenai kegiatan ekonomi Pak ya. Jadi saya lihat Pak Wali juga sudah membuka kuliner dan sebagainya. Jadi sekarang orang sudah mulai boleh ya makan di tempat, misalnya kayak di Simpang 5 gitu sudah bisa ya. Dari mulai awal bulan Maret sampai sekarang, kami tidak pernah menutup yang namanya tempat PKL, tidak pernah menutup restoran atau usaha apapun. Yang kita lakukan adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Dulu di PKM jilid pertama, orang boleh buka restoran, syaratnya ada pembatasan kapasitas pengunjung. Misalnya di situ warung, tadinya untuk 10 orang, ya di situ mulai hari itu harus 5 orang. Atau kemudian disiapkan wastafel portable, atau disiapkan hand sanitizer, atau mungkin juga disiapkan untuk pengecekan suhu. Dan jam operasional maksimal jam 8 malam. Di PKM jilid kedua, kita sudah mulai sampai masih tetap jam 8 malam, PKM jilid ketiga kita mulai sampai jam 9 malam, dan di PKM jilid keempat ini kita sudah mulai membuka sampai jam 10 malam. Artinya kami melihat ada dua sisi yang tidak boleh kita pisahkan satu dengan yang lain di dalam penanganan pandemi COVID ini, yaitu sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Katakanlah orang punya tabungan, dia punya kemampuan keuangan cukup, dia akan mengatakan, saya siap di rumah.
karena dia mampu menghidupi dirinya dan keluarganya dengan uang tabungan. Tapi di satu sisi cukup banyak juga masyarakat yang dia nggak punya tabungan, atau bahkan Mas Bambang, kalau dia mau makan sehari-hari dia harus bekerja. Bekerja di sektor apapun itu. Maka di sisi ini juga harus kita pikirkan. Karena kalaupun toh dia sehat, tapi dia nggak makan, dia akan sakit juga. Atau bahkan kriminalitas akan meningkat. Nah, kita kombinasi kedua unsur penting ini dengan pemberlakuan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau tempat-tempat wisata seperti apa Pak Wali? Sudah dibuka semua atau? Tempat wisata di PKM Jilid keempat, tepatnya tanggal 22 Juni sampai 5 Juli ini, kita sudah perbolehkan mereka membuka dengan catatan harus ada rekomendasi Dinas Pariwisata sesuai sektor-sektornya. Ada yang kita beri rekomendasi, ada yang kemudian tidak kita beri rekomendasi karena tempat tersebut belum mampu menerapkan SOP kesehatan. Misalnya kita bicara mengenai olahraga ataupun wisata yang berbau air, pasti hari ini belum kita rekomendasi. Karena air itu dianggap sebagai salah satu media untuk penyebaran virus corona. Tapi kita juga cukup banyak memberikan rekomendasi untuk tempat-tempat yang menunjang pariwisata yang hari ini sudah mulai buka di Semarang. Ya. Jadi seperti apa, kebun binatang, Gua Kreo itu kebun binatang milik pemerintah Kota Semarang baru kita buka nanti tanggal 5 Juli. Gua Kreo juga sekitar tanggal 5 Juli. Kita ini lagi menyiapkan infrastruktur termasuk sumber daya manusianya yang pasti harus sesuai SOP kesehatan, Mas Bambang. Terus kegiatan apa, orang punya kerja, kesenian dan sebagainya sudah bisa apa belum? Pernikahan dari awal sampai dari mulai bulan Maret sampai sekarang kita tetap tidak pernah melarang. Waktu itu kapasitasnya misalnya disepakati 10 orang, kemudian perubahan 30 orang. Yang di PKM Jilid keempat ini perubahannya adalah 50% dari kapasitas gedung sebanyak-banyaknya 50 orang. Jadi itu sudah mulai kita kasih relaksasi secara bertahap. Kalau pentas-pentas kesenian terbuka masih belum? Belum. Hari ini kita belum memberikan izin dan belum ada event organizer yang mengajukan permohonan izin mengenai tempat kesenian secara terbuka, Mas Bambang. Misalnya seperti pentas-pentas wayang atau itu belum bisa sampai sekarang ya? Mestinya sepanjang pihak panitia bertanggung jawab terhadap penerapan SOP kesehatan dan kita checking juga bisa diterapkan seperti itu, kita akan kasihkan izin. Tapi tentu saja dengan hal-hal yang sangat ketat, terutama adalah penumpukan massa. Penumpukan massa hari ini kan kita baru rekomendasi untuk 50 orang, Mas Bambang. Jadi saya rasa sepanjang itu bisa diikuti, monggo saja. Kita nggak pernah melarang aktivitas apapun asalkan sesuai dengan peraturan perwal atau peraturan wali kota Semarang terkait dengan PKM. Pak Wali, kalau kota Semarang dikaitkan dengan situasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kira-kira seperti apa? Karena BI kan meramal bisa sekitar 1-2% tinggal pertumbuhannya. Saya rasa di semua wilayah di seluruh dunia hari ini, Mas Bambang, terkait dengan pertumbuhan ekonomi semuanya mengalami penurunan yang sangat tajam. Tidak hanya di Indonesia, di dunia lain juga seperti itu. Tapi mendengar penjelasan Pak Presiden kemarin pada saat mengumpulkan kepala daerah dari Jawa Tengah, ada sebuah optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak minus. Karena di negara-negara besar, Jepang, Korea, Cina, Amerika, termasuk beberapa negara Eropa kayak Inggris, pertumbuhan ekonominya sampai minus. Nah ini tentu saja kami akan juga ikut menjaga pertumbuhan ekonomi seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden, dengan cara sedikit demi sedikit memberikan kelonggaran untuk aktivitas ekonomi khususnya di Kota Semarang. Misalnya yang terkait pariwisata, terkait dengan konstruksi, bangunan untuk developer atau kegiatan-kegiatan kontraktor, konstruksi, atau mungkin di wilayah-wilayah yang lain seperti industri kami juga masih memperbolehkan mereka membuka dengan penerapan SOP kesehatan yang berlaku. Baik Pak Wali, melihat perkembangannya mudah-mudahan seiring tadi ya, jadi ekonomi
tidak terlalu terganggu, pasti terganggu, tapi tidak terlalu terganggu, tapi Insya Allah, Mas kesehatan Bambang. juga terjaga. Mungkin Pak Wali masih ada pesan-pesan untuk masyarakat, termasuk para pendatang ke Semarang? Ya, Mas Bambang, terima kasih. Pak kawan-kawan, sahabat, sederek semuanya yang selalu saya hormati. Yang namanya pandemi COVID ini ibarat lari maraton. Kayaknya masih sangat jauh finish yang harus kita lalui atau COVID-nya segera tuntas dan pergi, karena sampai hari ini vaksin belum ditemukan. Akan tetapi, kita nggak perlu takut, memang harus waspada. Karena toh beberapa hasil swab yang ada, orang-orang yang terkena virus atau positif itu cukup banyak yang berhasil disembuhkan. Artinya, kalau kita memang pengen sehat, terapkan SOP kesehatan pada saat kita menjalankan aktivitas. Memakai masker bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk lingkungan kita, terutama keluarga kita. Mencuci tangan, menjaga kebersihan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk lingkungan dan keluarga kita, termasuk menjaga jarak atau kerumunan. Jadi tetap semangat, kita tetap terapkan SOP kesehatan, bersama-sama kita cegah virus corona tidak sampai kemudian ada di dalam diri kita maupun keluarga kita. Terima kasih, matur nuwun, Mas Bambang. Ya, terima kasih Pak Wali penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi masukan bagi kita semua ikut menjaga situasi Kota Semarang. Ekonomi tetap bisa berjalan, tapi kesehatan juga menjadi perhatian kita. Sekali lagi terima kasih telah memberi waktu kepada channel Inspirasi Jawa Tengah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.